Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Mufidah Asri Aziza dengan NIM 2014 020008. Pada kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari Qiraatis Shamitah dari jurnal yang telah saya baca, yaitu dengan judul YouTube Qawasilati Taqimi Maharati Al-Kalami Al-Lughatil Arabiyyati. Nah, di sini YouTube sebagai media keterampilan berbicara dalam bahasa Arab. Dalam era globalisasi pada saat ini telah membawa perkembangan pusat pada bidang informasi, teknologi, dan komunikasi termasuk dalam pendidikan dan media. Dan juga pada saat ini banyak subsistem yang menentukan keberhasilan pendidikan, termasuk pada media, pembelajaran, serta penilaian. Di antaranya media yang telah hadir pada saat ini yaitu media YouTube. Media YouTube ini hadir untuk mewujudkan kemungkinan adanya budaya digital, dan juga penggunaan sumber ini, teknologi video inovatif seperti YouTube ini dapat memberikan informasi yang relevan dan juga tepat sasaran, dapat digabungkan untuk melengkapi konten, yaitu kursusnya seperti saat ini dalam perguruan tinggi. Nah, yang seperti kita tahu pada saat ini, bahasa Arab ini telah menjadi salah satu bahasa yang sangat penting pada dunia pada saat ini. Dan juga dalam bahasa Arab ini keterampilan berbicara sangat diperlukan karena merupakan bagian terpenting dalam pengajaran bahasa. Dan ada beberapa manfaat evaluasi. Nah, di sini pendidik harus mengetahui sejauh mana penguasaan peserta didiknya terhadap materi pendidikan dan juga meningkatnya, sehingga dapat memberikan umpan balik dalam memecahkan hambatan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya di antara media sosial yang paling sering digunakan dalam media pembelajaran terutama dalam bahasa Arab ini yaitu YouTube. Karena YouTube ini merupakan database yang terbesar di dunia, dan pada YouTube ini juga bermanfaat serta dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menyertai tujuan dari pembelajaran tersebut, sehingga dapat dalam penggunaan YouTube ini proses belajar mengajar meningkatkan proses belajar mengajar peserta didik tersebut dalam berbagi video maupun dalam mengupload video tersebut. Dan juga dalam YouTube tersebut kita bisa melakukan satu keterampilan, yaitu keterampilan berbicara. Karena keterampilan berbicara ini merupakan suatu keterampilan dasar yang harus dikuasai peserta didik dalam menguasai bahasa asing, terutama dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya dalam keterampilan berbicara ini merupakan bagian penting serta dalam metode pengajarannya dalam menguasai bahasa asing. Nah, selanjutnya peneliti mengungkapkan hasil penelitiannya terhadap langkah-langkah untuk menilai keterampilan berbicara bahasa Arab melalui YouTube ini. Nah, dari hasil wawancara serta observasi, peneliti mengumpulkan data bahwa sebelum melakukan proses evaluasi, pendidik dapat mengidentifikasi topik serta mengarahkan peserta didiknya ke arah topik tersebut. Nah, setelah instruksi tersebut diberikan, pendidik tersebut dapat mengarahkan peserta didiknya cara mengunggah video tersebut dalam YouTube. Bukan hanya mengunggah, tapi juga dapat diarahkan untuk mengakses untuk mengunduh video di YouTube menggunakan komputer serta mengikuti langkah-langkah dalam penguploadan video ke dalam YouTube. Nah, setelah arahan diberikan, peserta didik itu dapat mengupload video tersebut ke dalam YouTube, sehingga nantinya pendidik dapat dengan mudah mengevaluasi ataupun menilai video tersebut. Dan juga dalam video ini diungkapkan bahwa sarana pendidikan dan evaluasi sangat diperlukan, serta dalam metode pengajaran dan penilaiannya yang digunakan harus dekat dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik tersebut. Nah, lalu dalam pengembangan YouTube ini memiliki banyak tujuan bagi masyarakat, bukan hanya untuk sarana mengekspresikan diri sendiri, tetapi juga bisa untuk mempromosikan sebuah pemasaran ataupun mengkonfirmasi proses industri lainnya, dan terutama dapat digunakan sebagai sarana pendidikan, yaitu dalam sarana proses belajar mengajar, terutama dalam keterampilan berbicara bahasa Arab ini. Nah, dalam jurnal tadi
peneliti menjelaskan apa saja fenomena-fenomena yang ada pada proses evaluasi YouTube ini. Nah, dari hasil observasi dan wawancaranya dapat kita simpulkan bahwa beberapa fenomenanya itu di antara lain yang pertama ada terdapat pada motif peserta didiknya atau siswanya. Nah, ini sangat berkaitan dengan sarana pendidikan, di mana peneliti menemukan bahwa partisipasi aktif memiliki dampak langsung pada perolehan kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut. Apalagi dalam pendidikan ini, terutama komunikasi itu adalah sebuah organisasi yang sangat mencakup semua elemen, apalagi dalam keterampilan berbicara bahasa Arab ini. Yang kedua, fenomenanya itu ada hasil dari siswa tersebut. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa atau peserta didik mendapat skor tertinggi pada keterampilan berbicara dengan mengunggah videonya ke dalam YouTube. Dan yang terakhir ada menambah media materi dalam keterampilan berbicara. Nah, di sini pendidik dan peserta didik memiliki beberapa media dalam proses evaluasi mata pembelajaran tersebut, yaitu melalui keterampilan berbicara, melalui YouTube, dan juga ada dokumen dari channel YouTube. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari keseluruhan jurnal yang telah saya baca tadi, yaitu berdasarkan penelitian ini, peneliti ini mengambil kesimpulan bahwa langkah-langkah untuk mengevaluasi keterampilan berbicara bahasa Arab, yaitu melalui YouTube, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada meliputi tahap mempersiapkan videonya, lalu mengunggah videonya ke saluran YouTube, dan kemudian melakukan evaluasi. Nah, dalam proses penggunaannya pada mata pembelajaran, keterampilan ini menyimakkan adanya hubungan antara keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara. Yumkin hazamini, syukran ala istima' wa istima minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.